Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8? Semoga di rumah baik-baik saja. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran PPKN, yaitu PPKN kelas 8. Adapun pertemuan kali ini kita lanjutkan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi teman-teman semua, kalau tidak salah, terakhir pembahasan kita yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pada hari ini materi ini yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Jadi ada dua kata, perjanjian luhur dan yang kedua yaitu perjanjian para pendiri bangsa. Nah, ini Pancasila perjanjian para pendiri bangsa artinya adalah sudah disepakati bahwa Pancasila itu sebagai ideologi Indonesia. Oleh siapa? Oleh para pendiri bangsa. Siapa sih pendiri bangsa? Kalau kita lihat sidang BPUPKI, sidang PPKI, para pendiri bangsa yang dimaksud adalah di antara lain yaitu Insinyur Haji Soekarno, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo. Mereka ini yang mengkonsepkan landasan negara, dan mereka inilah yang melahirkan yang namanya Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan itu sudah menjadi apa? Menjadi kesepakatan yang mutlak untuk siapa? Untuk berdirinya negara Indonesia. Jadi perjanjian luhur rakyat itu dalam artian apa? Perjanjian para pendiri bangsa. Yang kedua, kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia sudah sepakat bahwa Pancasila lah yang menjadi ideologi bangsa, bukan ideologi yang lainnya, bukan ideologi komunisme, sosialisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Tapi yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia ialah Pancasila. Titik, teman-teman. Sampai di sini paham? Kalau paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Slide yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Apa itu teman-teman kira-kira? Yang pertama, acuan untuk pembuatan semua tata peraturan Indonesia. Ingat, acuan. Acuan itu berarti pedoman. Pedoman untuk membuat apa? Untuk membuat tatanan peraturan di Indonesia. Jadi ketika membuat peraturan, mau itu perpu, mau itu perda, mau itu perpres, mau itu kepres, semuanya pokoknya berlandaskan kepada siapa? Kepada Pancasila. Undang-undang dasar pun berlandaskan kepada Pancasila. Artinya Pancasila berdiri di paling atas. Pancasila berdiri di antara peraturan-peraturan yang lainnya, sampai peraturan daerah, sampai peraturan di setiap desa. Semuanya harus mengacu sama yang namanya Pancasila. Tidak boleh apa? Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jika bertentangan bagaimana, Pak? Kalau bertentangan sudah pasti mereka akan tegur. Tolong disesuaikan dengan yang namanya Pancasila. Oke, sebentar. Yang kedua yaitu apa? Baik peraturan daerah. Tadi sudah bilang peraturan Indonesia. Yang kedua adalah untuk sebagai acuan peraturan daerah. Jadi tidak hanya tingkat nasional, tidak hanya tingkat provinsi, tapi tingkat daerah, tingkat bupati, tingkat wakil bupati, itu semuanya mengacu kepada Pancasila. Peraturan apa? Semua peraturan, semua jenis peraturan yang diterapkan di Indonesia harus mengacu kemana? Harus mengacu ke Pancasila. Tidak boleh tidak mengacu terhadap Pancasila. Yang kedua, maupun pemerintah pusat. Yang pertama, semua tata peraturan Indonesia. Yang kedua daerah, sampai maupun ke pusat.
Di pusat pun sama, DPR pun sama dalam mencetuskan peraturan, BUMN pun sama dalam membuat peraturan, presiden pun sama dalam membuat peraturan. Semuanya harus mengacu kepada Pancasila. Tidak boleh tidak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Ingat, nasional artinya ideologi untuk keseluruhan, ideologi untuk seluruh golongan di Indonesia. Nah, artinya adalah Pancasila merupakan ideologi yang ideal. Ideal itu apa? Banyak definisi kata ideal, banyak. Tapi definisi kata ideal di sini adalah ideal untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu ideal. Cocok, bisa, sesuai dengan siapa? Sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya bisa dikatakan ideal, pas, komposisinya pas. Kalau kalian minum kopi itu kopi sama gulanya pas teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu yang terakhir, Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa di sini dalam artian apa? Setiap negara pasti punya yang namanya cita-cita. Bagaimana cara untuk mencapainya? Caranya yaitu dengan ideologi. Ideologi kita Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Sudah bilang berkali-kali. Kita Indonesia berharap mempunyai cita-cita. Seluruh rakyat Indonesia punya agama. Yang terakhir, yang sangat fundamental, yang paling yang paling susah untuk untuk bisa terwujud, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, di situ ada kata-kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita yang sangat mulia untuk bangsa kita. Kita ingin semuanya adil. Tidak hanya adil untuk golongan tertentu, tidak adil untuk suku tertentu, tidak adil untuk ras tertentu, tapi adil di sini untuk seluruh rakyat Indonesia, seluruhnya, seluruh bangsa Indonesia harus adil. Coba kita bayangkan, ada beberapa negara yang mengkonsepkan ideologi, tapi kalau mau dapat hanya Pancasila saja lah yang sangat ideal. Ada banyak ideologi, ada puluhan teman-teman semua, tapi yang paling ideal itu Pancasila. Karena sudah mencakup semuanya, sudah sesuai dengan apa? Dengan karakter bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua untuk pertemuan kali ini. Jadi bisa dikatakan selesai cukup sampai di sini untuk pertemuan bagaimana Pancasila dan implementasinya. Kurang lebih seperti itu. Jika nanti teman-teman semua ada pertanyaan, bisa ditanyakan pas kita nanti press conference. Tolong jaga semangat kalian. Bapak minta jangan kendor, patah semangat dalam belajar. Bapak ingin kalian semua menjadi generasi yang bagus, apalagi generasi yang diimpikan di MPS, yaitu angkatan yang paling bagus. Pertahankan, jangan lupa, jangan patah semangat dalam belajar. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang pas, Bapak minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.